Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mencoba menghitung pH dari beberapa contoh soal-soal hidrolisis ya. Jadi yang nomor 1 ada Na2SO4 0,2 M. Nah, sebelum kita mengerjakan, sama seperti sebelumnya, kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu senyawanya termasuk asam, basa, garam, kuat atau lemah. Nah, di nomor 1 ini dia terdapat satu senyawa yaitu Na2SO4 ya. Jadi di sini dia merupakan suatu garam. Karena depannya bukan H, belakangnya bukan OH. Nah, ini kalau kita pecah dia dari Na plus dan SO4 2-, di mana Na plus dia berasal dari NaOH, sedangkan SO4 berasal dari H2SO4. Kita ketahui kalau NaOH merupakan basa kuat, sedangkan H2SO4 merupakan asam kuat, sehingga pH-nya tanpa kita perlu menghitung, maka pH sudah otomatis 7 dan garamnya bersifat netral. Oke, jadi nomor 1 kita tidak perlu menghitung, kita bisa langsung saja mengidentifikasi kalau pH-nya sama dengan 7. Oke, nomor 2. Di situ disuruh mencari berapa pH dari NH4NO3 0,1 M ya, dimana diketahui bahwa Kb-nya sama dengan NH4OH 10⁻⁵. Oke, di situ ada satu senyawa yaitu NH4NO3, dimana kalau kita pecah dia ada NH4 plus dan NO3-. Nah, NH4 plus ini dia berasal dari NH4OH, sedangkan NO3- berasal dari HNO3. Jadi NH4OH merupakan basa. Nah, gimana kita tahu dia kuat atau lemah? Kalian bisa lihat di soal. Kalau di soal dikasih KaKB maka dia lemah. Nah, karena di soal dikasih Kb dari NH4OH sama dengan 10⁻⁵, maka si NH4OH ini merupakan basa lemah. Sedangkan HNO3 karena depannya H maka dia asam dan tidak dikasih Ka, maka dia kuat. Nah, kalau seperti ini maka kita harus menghitung pH-nya. Karena yang kuat adalah asam, maka kita mencari H plus sama dengan akar Kw dikali konsentrasi garam dikali N per Kb, seperti ini. Oke, kita masukkan Kw-nya 10⁻⁴ dikali G-nya adalah 0,1. Kalau kita jadikan 10 pangkat menjadi 10⁻⁻⁴. N adalah jumlah yang lemah, di mana yang lemah di sini adalah NH4 dan NH4 jumlahnya 1 per Kb. Kb-nya adalah 10⁻⁵. Nah, sehingga kalau kita hitung sama dengan 10⁻⁻10 sama dengan 10⁻⁵. Nah, setelah kita mencari H plus, kita mencari pH. pH sama dengan min log H plus. Jadi sama dengan min log 10⁻⁵, maka pH-nya sama dengan 5. Oke, yang nomor 3 itu pengerjaannya sama ya seperti nomor 2. Oke, kita kerjakan yang nomor 4 itu pengerjaannya sama seperti yang nomor 5. Jadi kita coba kerjakan yang nomor 5. Di situ ada CH3COO2Ca 0,2 M dengan Ka-nya dari CH3COH sama dengan 10⁻⁵. Nah, di situ ada satu senyawa ya. Dia adalah CH3COO2Ca.
Oke, di sini ada satu senyawa. Dimana kalau kita ionisasi, ini berarti dari CH3COO- plus Ca2+. Nah, CH3COO- ini berasal dari CH3COOH dan Ca2+ berasal dari CaOH2. Oke, mari kita identifikasi kira-kira CH3COOH itu asam atau basa. Kalau kalian tidak tahu dia asam atau basa, coba lihat di soal. Di soal dikasih tahu Ka dari CH3COOH adalah 10⁻⁵. Ka adalah kekuatan asam, yang artinya CH3COOH ini adalah suatu asam. Karena ada Ka-nya maka dia asam lemah. Oke, berarti CaOH2 merupakan suatu basa. Karena tidak dikasih tahu basa Kb-nya berapa, maka dia termasuk basa kuat. Oleh karena itu di sini kita mencari OH- sama dengan akar Kw dikali G dikali N per Ka. Kw nya sendiri 10⁻⁴. G nya di situ adalah 0,2. Kalau kita jadikan 10⁻⁴ menjadi 2 dikali 10⁻⁻1 ya. Kemudian N-nya, N adalah jumlah yang lemah. Coba kalian lihat di situ jumlah dari CH3COOH berapa? Ya benar, jumlah dari CH3COO adalah 2. Ka-nya sama dengan 10⁻⁵. Oke, kita hitung. 2 kali 2 4. 10⁻⁴ ditambah -1 dikurangi -5. 10⁻⁻10. Kita akar 42, akar 10⁻⁻10 min 5. Nah, setelah ini kita mencari apa setelah OH? POH. POH sama dengan min log OH min atau min log 2 kali 10⁻⁵ sama dengan 5 min log 2. Sedangkan pH-nya sama dengan 14 min POH sama dengan 14 min 5 min log 2 sama dengan 14 kurangi 5 9 min ketemu min menjadi plus. Nah, itu nomor 5. Oke, yang nomor 6 sama 7 itu juga sama ya. Mereka caranya mirip. Nomor 6 dan 7 ini kalian fokus ke KAKB-nya. Oke, kita kerjakan yang nomor 7. Oke, yang nomor 7 diketahui ada NH4IO 0,1 M dengan Ka-nya segitu dan Kb-nya segitu. NH4IO, oh sorry, ini soalnya salah ya, harusnya NH4I, nggak ada O-nya. Jadi ada NH4I. Ini kalau kita ini merupakan suatu asam, basa atau garam? Benar ya, dia garam karena depannya bukan H, belakangnya bukan OH. Ini kalau kita pecah, dia menjadi NH4 plus imin. Nah, NH4 plus ini berasal dari NH4OH, HI-nya berasal dari HI. Nah, karena di soal dikasih KAKB, maka keduanya adalah lemah. NH4OH ini merupakan basa lemah, sedangkan HI merupakan asam lemah. Nah, coba kalian fokus ke KAKB-nya. Kira-kira Ka-nya lebih besar dari Kb atau lebih kecil dari Kb? Nah, benar ya. Jadi di sini Ka-nya lebih kecil dari Kb. Yang artinya si garam ini dia bersifat basa. Jadi kalau misalkan pangkat minus semakin kecil minnya, berarti dia semakin besar. Maka rumusnya adalah kita mencari OH min, karena yang kuat adalah Kb-nya. Akar Kw per Ka kali Kb. Nah, tinggal kita masukkan 10⁻⁴ dikali Kb-nya 1,8 kali 10⁻⁵ per
Ka-nya 2,3 kali 10 pangkat min 11. Oke, mari kita hitung. Jadi untuk memudahkan, hitung dulu angka-angkanya. Jadi 1,8 dibagi 2,3 sama dengan 0,78 kali 10 pangkat 14 tambah 5 19 dikurang 11 8. Hilang 3 kali 10 pangkat min 8. Ini masih akar dari 0,78 sama dengan 0,88 ya, kali 10 pangkat min 4 atau 8,8 kali 10 pangkat min 5. Maka POH sama dengan 5 min log 8,8, sehingga pH-nya 14 min 5 min log 8,8 sama dengan 9 plus log 8,8. Nah, kalau nomor 6 itu yang besar adalah si Ka-nya ya, sehingga nanti kalian di situ mencari H+. Oke, sekian dulu. Jadi ini adalah beberapa contoh kita dalam menghitung larutan-larutan hidrolisis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.